Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala mana pada hari ini kita akan mencoba menerangkan tentang cara membaca Al-Quran dari segi cepat dan lambatnya. Ya, sini dari segi cepat dan lambatnya kalau kita lihat pertama dibagi menjadi tiga ini. Ada yang at-tahqiq, at-tadwir, dan al-hadar. Ya. Yang pertama at-tahqiq. Tahqiq di sini maksudnya membaca dengan sangat pelan. Sangat pelan. Ya. Contohnya, di dalam membaca dengan tempo at-tahqiq itu seperti kita yang sedang kita lagi pelajari, yang sedang kita proses kita belajar, ya, yang anak tahqiqan itu, ya misalkan seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-ayah. Itu pakai tempo at-tahqiq sangat pelan. Ya, biasanya at-tahqiq ini dipakai untuk kita mentalakikan dan kita untuk belajar. Ya. Supaya kenapa? Pakai tempo at-tahqiq agar supaya segala makhrajnya, segala hukum tajwidnya semuanya bisa mudah dipahami. Ya, mudah dipahami dan mudah diikuti oleh peserta. Gitu pakai tempo at-tahqiq. Ya, jadi apalagi kalau misalkan nanti antum tempo at-tahqiq ini antum praktekkan ketika antum cara menghafal dengan tempo at-tahqiq, antum murojaahnya pakai tempo at-tahqiq dulu, hafalinnya pakai tempo at-tahqiq. Nah ini insyaallah lebih kuat ya untuk hafalannya biasa pakai tempo at-tahqiq karena lebih hati-hati ya dan lebih memperhatikan hukum-hukum tajwidnya. Yang kedua, tempo at-tadwir. Nah, ini tempo at-tadwir lebih cepat ini daripada tempo at-tahqiq, di atasnya tempo at-tahqiq. Ini tempo at-tadwir membaca dengan pelan atau sedang. Ya, bedakan kalau tadi at-tahqiq ada kalimat sangat pelan, ya. Sedangkan at-tadwir pelan atau sedang. Ya, jangan sampai tertukar. Ya. Di sini ada kalimat pelan atau sedang, sedangkan yang at-tahqiq sangat pelan. Nah, tempo at-tadwir, ya kalau tadi tempo at-tahqiq yang sudah Anda contohkan, maka tempo at-tadwir seperti ini. Biasanya dipakai untuk seorang imam masjid, ya pakai tempo at-tadwir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah itu tempo at-tadwir.
Ya. Jadi kalau untuk menjadi imam, untuk tempo at-tadwir ini masuk, ya, karena tidak lambat dan tidak juga terlalu cepat. Jadi cukup sedang-sedang saja. Ya, dan makmumnya juga gak gelisah kalau antum pakai tempo at-taqiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kalau kata tadwir, kita tahqiq jadi imam. Kalau makmumnya yang tidak ada keperluan lagi setelah sholat, nikmatin. Apalagi antum bacaannya bagus, ya, akan menikmati bacaan antum. Tapi ketika makmumnya yang memang setelah sholat buru-buru ada keperluan lain, nah ini tidak cocok. Makmumnya bakalan gelisah, ya, gelisah kalau antum pakai tempo at-taqiq. Makanya disarankan ketika jadi imam, ya, apalagi di kalangan yang kita belum kenal, pakai tempo at-tadwir. Kecuali kalau kita di kalangan yang kita sudah kenal, ya, dan sudah paham dengan karakter kita, silakan pakai tempo at-tahqiq. Yang berikutnya al-hadar. Al-hadar ini maksudnya dengan cepat. Tempo al-hadar dengan cepat. Ini tempo al-hadar ini biasanya dipakai, ya, untuk para ahli yang biasanya udah ahli qira, ahli qiraat. Ya, ahli qiraat misalkan kayak Syekh Sudais. Nah, beliau tuh kalau misalkan mau menjadi imam pakai tempo al-hadar atau sedang murattal ke tempo hadar al-hadar. Untuk kita tempo al-hadar kurang cocok, ya, karena dikhawatirkan, ya, prinsip di dalam membaca Al-Quran, prinsip, ya, misalkan panjang pendeknya, hukum bacaannya, tanda bacanya, ya, gunahnya, makharijul hurufnya ini kalau tidak terpenuhi, ya, tidak, kurang bagus, ya. Ini tempo al-hadar. Berikutnya cara membaca isti'adzah dan basmalah. Nah, ini cara membaca isti'adzah dan basmalah seperti kita sudah ketahui, ya, ada dua. Untuk isti'adzah ini, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, ya, atau yang lazimnya yang biasa kita pakai, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini lafaz dari isti'adzah atau ta'awudz. Ya, ada baca yang isti'adzah atau ta'awudz, itu sama. Berikutnya cara membacanya. Cara membaca isti'adzah. Ini cara membaca isti'adzah ini pertama, cara membaca isti'adzah dibaca pelan ketika tilawah pelan. Jadi ketika antum baca tilawahnya pelan, dimulai dari isti'adzah pun pelan. Dan biasanya untuk tempo yang pertama ini, ya, cara membaca pelan ini, pelannya ini hanya, kalau diibaratkan, hanya kita yang mendengar, ya, sekeliling kita kalau boleh dibilang tidak mendengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ya, itu malah lebih pelan dari itu. Anak-anak mencontohkan, ya, supaya antum dengar. Temponya sangat pelan.
volumenya sangat pelan, sehingga orang yang di sekitar kita boleh jadi tidak bisa mendengar apa yang sedang kita baca. Hanya mungkin gerakan mulut kita yang mungkin terlihat. Yang kedua, dibaca pelan ketika sendirian, meskipun tilawahnya bersuara. Nah, ini ta'awuznya tidak terdengar, walaupun ada suara tapi tidak terdengar dengan sekelilingnya. Dan tilawahnya bersuara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-ayat. Ya, itu cara membaca pelan ketika sendirian meskipun tilawahnya bersuara. Berikutnya dibaca keras bila tilawah keras dan ada orang lain yang mendengarkan. Nah, ini seperti Anda sedang mencontohkan suatu surah kepada antum, itu kan tilawahnya keras dan ta'awuznya pun dibaca keras. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca keras tilawahnya, ya, dan tausnya pun dibaca keras karena ada orang lain yang mendengarkan. Berikutnya ketika bergantian bisa dibaca oleh yang pertama saja, bisa juga masing-masing baca. Ya, misalkan ketika ana nyuruh antum, ya silakan dibaca dari nomor absen pertama. Misalkan dari nomor absen pertama A baca, nah dibacanya dimulai dari ta'awuz dengan keras, ya. Lalu tilawahnya pun dibaca dengan keras. Nah, setelah yang nomor urut pertama selesai, nah ini nomor yang keduanya bisa langsung boleh membaca ta'awuznya juga atau istiazahnya dibaca juga dengan keras, ya, atau tidak membacanya, ya, tidak membaca ta'awuznya, langsung masuk ke surah, ya, karena sudah dibaca ta'awuz yang pertama tadi sudah dibaca oleh yang orang pertama. Maka di sini ketika bergantian bisa dibaca oleh yang pertama saja. Jadi ta'awuznya itu bisa dibaca oleh orang pertama saja, dan orang yang berikutnya ini boleh membaca, boleh tidak. Ya, boleh membaca, boleh tidak. Jadi tergantung antum mau pilih yang mana, silakan. Boleh dibaca, boleh tidak. Ya, ketika kita sedang ada seperti halaqah gitu ya, itu dibaca tilawahnya keras. Ya, orang pertama membaca ta'awuz atau istiazah. Nah, berikutnya orang yang kedua boleh membaca ta'awuznya atau tidak membacanya. Berikutnya cara membaca basmalah. Cara membaca basmalah ini lafaznya yang seperti kita sudah ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hati-hati cara baca basmalah. Huruf ra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan sampai hir. Ya, mulutnya jangan sampai hir. Hirrahmanirrahim. Ya, huruf ra tidak boleh bibir bergerak ke depan. Berikutnya cara membacanya, ya ada dua. Ya, dibaca ketika mulai tilawah dari awal surat. Ya,
Ketika kita memulai tilawah dari awal surat, maka dimulai dengan basmalah, kecuali surah At-Taubah. Berikutnya yang kedua, ketika tilawah dimulai dari tengah surat, basmalah, boleh dibaca, boleh tidak. Nah, ketika antum memulai tilawahnya dari tengah surah, nah ini boleh basmalah dibaca, boleh tidak, tergantung dari ayat yang kita baca, dari arti yang kita baca. Kita lihat dulu artinya, ya. Nah, kalau misalkan artinya tentang neraka, ya, tentang syaitan, tentang orang-orang kafir, maka antum cukup ta'awuz, langsung masuk ke tilawah, masuk ke surahnya. Ketika antum memulainya dari tengah surah, di situ ada Allah berfirman tentang surga, tentang suatu kebaikan-kebaikan, antum mulai dari basmalah. Baik ya. Untuk pembahasannya sampai di sini dulu. Silakan antum hafalkan cara membaca Al-Quran dari segi cepat dan lambatnya ini. 3 poin ini antum hafalkan beserta pengertiannya. Lalu cara membaca isti'adzah. Ini ada 4 poin. Silakan antum pahami dan hafalkan. Dan basmalah. Cara membaca basmalah ini ada 2. Baik, anda rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.